Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, di malam keberkahan ini Allah masih berikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat waktu luang, sehingga dengan waktu luang tersebut kita dapat hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan dan syariat yang beliau bawa. Baik, kita masuk ke pembahasan baru, yaitu faslun fi mujibil ghusl. Ya, faslun fi mujibil ghusl, atau hal-hal yang menjelaskan tentang kewajiban mandi besar. Mandi besar bukan mandi pakai air besar ya. Kita mandi kayak terjun gitu, bukan mandi besar. Mandi besar maksudnya mandi wajib. Ya, mandi wajib. Nah, kalau perempuan biasanya setelah haid, ya, setelah nifas selesai itu melaksanakan mandi wajib, mandi junub. Nah, kalau laki-laki sehabis istilam atau ketika baligh, mimpi basah ya, kalau bahasanya. Mimpi basah itu mimpi kemudian sedang keadaan tertidur kemudian keluar air mani. Faslun fi mujibil ghusli. Wal ghuslu lughatan saylanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Wal ghuslu lughatan. Nah, secara bahasa mandi ini bermakna mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Maksudnya apa dialirkan air? Nah, kalau teman-teman semua misalkan sudah junub atau sedang dalam keadaan junub kemudian ingin mandi, maka syarat pertamanya sesuai dengan pengertian ini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali, ya. Jadi jangan sampai ketika kita mandi ada bagian yang tidak terkena air. Wa syar'an, secara istilah syara', saylanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Ya, jadi mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat yang khusus. Ya, maksudnya niat yang khusus itu apa? Kita nggak mandi sembarangan. Ya, kalau misalkan mandi sembarangan, mandi biasa tinggal masuk ke kamar mandi, mandi seperti biasa, selesai. Nah, tapi kalau mandi besar itu adalah mandi dengan niat khusus. Jadi kita khususkan mandi kita itu untuk menghilangkan hadas besar. Ya, kalau misalkan itu dalam keadaan yang junub. Ya, untuk laki-laki keluarnya air mani dari kemaluan, mohon maaf ya, atau sperma. Untuk perempuan selesainya masa haid atau masa nifas. Ya. Jadi ketika perempuan sudah haid atau habis nifas, habis melahirkan, nah, maka diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Walladhi yujibul ghusli sittatun asya'. Sittata asya' yang menyebabkan mandi wajib ini, yang menyebabkan sesuatu itu bisa menjadi wajib mandinya, itu ada 6 perkara. Ya, sittatu asya', 6 perkara.
Apa saja? Salasatun minha tashtariku fiha rajulu wan nisa'u wa hiya ittiqa'u khitanain. Al-khitanain. Ya, jadi 3 diantaranya itu dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu bertemunya khitanain. Khitanain itu, mohon maaf, 2 kelamin. Ya, maksudnya apa bertemunya 2 kelamin? Ketika seorang laki-laki dan perempuan suami istri melakukan hubungan badan. Ya, suami istri, bukan yang di luar suami istri. Kalau suami istri pahala, kalau di luar suami istri zina namanya, ya, dosa besar. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa' bi'ilaji hayyin wadihin ghayyaba hashafat adh-dhakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin. Ya, bertemunya alat kelamin ini diungkapkan dengan arti orang yang jelas kelaminnya. Maksudnya apa yang dimasukkan? Kelamin yang jelas yang dimasukkan hasyafah. Ya, hasyafah itu bahasa istilahnya, mohon maaf ya, ujung penis. Ya, ujung kemaluan, hasyafatuz zakar, atau kira-kira hasyafah dari penis yang terpotong. Kalau sudah sunat kepalanya tuh ya. Mohon maaf nih ya, kalau bicara begini bukan porno ya. Jadi kepalanya sudah masuk ke dalam farjun. Apa farjun? Farjun itu artinya kemaluan perempuan. Dibacanya farjun, bukan farojun. Hati-hati salah baca. Ya, kalau farojun itu bukan kemaluan, tapi kelenggangan. Ya, wa min kulli dhiqin faraja. Ya, dari segala kesempitan Allah berikan kita kelapangan. Nah, itu farojun. Tapi kalau farjun kemaluan. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Ini ya kalau bahasa Arab. Kepleset 1 huruf maknanya jauh. Ya. Bedanya padahal cuma roh sama sukun ya, fathah sama sukun. Tapi ternyata bedanya jauh. Nah, jadi mohon maaf, ketika kemaluannya laki-laki sudah masuk ke dalam kemaluannya perempuan. Kalau bahasa Nabi dalam hadis itu seperti ember yang dimasukkan ke dalam sumur. Ya, ember yang dimasukkan ke dalam sumur. Maka ketika seseorang suami dan istri melakukan hubungan tersebut, maka dia wajib mandi. Imma keluar mandinya atau tidak. Ketika sudah masuk, misalkan ada suami istri baru melakukan hubungan, anaknya bangun, gitu ya. Baru masuk anaknya bangun ternyata. Apakah wajib mandi? Tetap harus wajib mandi. Ya. Meski baru masuk, mohon maaf gitu ya. Baru masuk kemaluannya ke kemaluan istrinya, baru masuk nih ya. Baru masuk ternyata anaknya bangun karena udah punya anak gitu. Takut ketahuan, buru-buru pakai baju akhirnya. Nah, ini juga sudah wajib mandi. Ya, sudah wajib mandi juga. Jadi bukan hanya karena keluarnya air mani saja. Ya, tapi kalau sudah masuk kemaluan laki-laki ke dalam farjunnya wanita. Wa yasirul adami al-mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukiru. Ya, jadi ketika anak Adam yang dimasukkan hasyafahnya ini menjadi junub. Nah, sebab dimasukkan oleh hasyafah yang telah disebutkan di atas tadi.
Nah, jadi kalau sudah masuk jadi junub, bukan syaratnya keluar. Kalau belum nikah, laki-laki syaratnya keluar atau mimpi basah, keluar mani, maka dia wajib mandi. Tapi kalau madhi tidak wajib mandi. Nah, mani dan madhi ini beda. Mohon maaf, kalau mani itu sperma, kalau madhi cairan yang keluar sebelum sperma keluar. Di sini sudah balik semua yang laki-lakinya? Gak apa-apa ya, namanya belajar. Nah, jadi kalau misalkan madhi itu cairan yang keluar sebelum sperma keluar, biasanya jumlahnya sedikit. Ya. Jadi keluarnya mani kalau belum nikah dengan mimpi basah ini wajib mandi. Tapi kalau sudah nikah ketika berhubungan suami istri belum keluar pun dengan syarat sudah masuk kemaluannya, sudah bertemu kemaluannya, maka dia wajib mandi, jadi junub. Ya, junub pakai jim, bukan pakai dal. Kalau junub dosa. Kalau junub itu hadas, dalam kondisi tidak suci. Ya, berhadas. Ammal mayyitu fala yu'adu wusluhu bi'ilaji fi. Nah, sedangkan untuk mayat yang sudah dimandikan, maka tidak perlu dimandikan lagi ketika dimasuki hasyafah. Maksudnya gimana? Ada salah seorang ulama yang namanya Ibnu Mayyit. Ibnu Mayyit ini artinya anaknya mayit. Maksudnya gimana? Ini agak sedikit vulgar ya. Jadi ketika bapaknya ini meninggal, bapaknya ulama ini, ternyata mohon maaf kemaluannya masih berdiri. Mohon maaf nih ya, kemaluannya masih berdiri. Nah, para ulama meski sudah mau dikafani ini masih berdiri nih. Gitu. Para ulama akhirnya berdiskusi dan mohon maaf, si mayit ini akhirnya kata para ulama melakukan hubungan badan dengan istrinya dalam kondisi dia sudah meninggal. Dan setelah itu istrinya hamil. Baru kemaluannya tidak berdiri lagi. Itu tidak perlu dimandikan kalau misalkan ada kasus kayak gitu. Ya, kok bisa lainnya tuh adanya. Ya, bahkan anaknya itu diberi julukan nama kunyah namanya Ibnu Mayyit. Anaknya mayit. Jadi ulama besar di mazhab Syafi'i. Nanti bisa dicari di Google ya, Ibnu Mayyit. Anaknya mayit. Itu seorang ulama besar di mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau misalkan mayit, mohon maaf kemaluannya berdiri, atau misalkan ketika sudah dimandikan dari kemaluannya itu keluar mani, tapi keluar sendiri ya, jangan dikeluarin ya, keluar sendiri ya, keluar mani dari kemaluannya, tapi posisi sudah dimandikan, gimana? Apakah harus dimandikan lagi? Nah, dari sini ya al-mu'allif atau musannif menyatakan bahwa tidak perlu dimandikan kembali, karena ketika mayit dimandikan itu sama saja mandi junub. Ya. Nah, kemudian sama kayak halnya perempuan, misalkan perempuan yang sudah menikah, sehabis berhubungan sama suaminya, sehabis jima sama suaminya, harusnya langsung mandi. Harusnya. Kemudian belumnya mandi ternyata haid. Nah, ternyata haid. Nah, dari sini para ulama bilang tidak perlu mandi dulu untuk menghilangkan junub ketika selepas berhubungan tadi. Ya, mandinya kapan? Nanti ketika sudah selesai masa haid. Ya, jadi kalau misalkan sedang junub gitu, maka tidak perlu mandi dulu untuk menghilangkan junub yang pertama.
Contohnya kayak tadi haid, sedang junub terus keluar haid belum sempat mandi, maka tidak perlu mandi dulu. Nah ini buat pengalaman teman-teman yang belum nikah nanti ya. Kalau ada istrinya misalkan, wah ternyata habis berhubungan langsung haid ternyata habis itu ya, langsung haid belum mandi, gimana nih? Nah solusinya kayak gitu ya, nggak usah mandi junub. Kenapa? Karena mandi junub itu menghilangkan junub sebelumnya. Sedangkan ketika dia mandi junub, dia masih junub dalam keadaan haid. Nah ini kata para ulama, jangan mandi junub ya, mandi junubnya setelah selesainya masa haid. Wa ammal khunsa, nah adapun khunsa ya, khunsa masih ingat ya, khunsa laki-laki atau perempuan yang memiliki kelamin ganda ya, bukan banci, tapi bukan banci, khunsa bukan banci. Kalau banci itu bikinan, dibuat-buat. Wa ammal khunsa al-mushkilu fala ghasla alaihi bi'ilaji hashfatihi wala bi'ilaji fi qabrihi. Nah, jadi adapun khunsa mushkil, maka tidak wajib baginya melakukan mandi, sebab memasukkan hafasyahnya atau kemaluannya dimasuki hafasyah. Maksudnya gimana? Dia memasukkan hafasyahnya, bisa juga dimasuki hafasyahnya, karena kelaminnya ganda. Bisa masuk, bisa dimasukin, bisa masukin, bisa juga dimasukin. Nah makanya untuk khunsa ini, ingat, khunsa bukan banci. Kalau banci buatan ya, banci buatan. Kalau khunsa bukan buatan, khunsa memang bawaan lahir. Khunsa itu bawaan lahir, jadi dari lahir punya kelainan, kelaminnya ganda. Ya kalau di hewan itu hemofrodit kalau tidak salah ya. Jadi kalau hewan itu kelamin ganda ada, lahir laki-laki, besar jadi perempuan. Itu di hewan, bukan di manusia. Kalau di manusia nggak ada, kecuali kelamin ganda memang dari lahir. Maka dari baligh ini kata para ulama nanti dipilih. Kalau di fikihnya khunsa, suruh milih dalam Islam nih, ya suruh milih apakah mau menjadi laki-laki atau perempuan. Nanti dilihat dominannya yang mana. Kalau dominan laki-laki, maka yang perempuannya dimatikan, entah dioperasi atau diapakan ya. Allah. Nah kalau dominannya perempuan sebaliknya. Jadi harus pilih salah satu, tetap nggak ada yang setengah-setengah dalam Islam, jangan ya. Saya mah yang Islam jadi Islam tengah-tengah aja. Islam tengah-tengah kayak gimana? Islam biasa aja ya, biasa nggak sholat, biasa nggak puasa ya. Jadi Islam nggak boleh, jadi seorang muslim nggak boleh muslim yang biasa ya, biasa nggak sholat, biasa nggak ngaji, itu yang biasa ya. Nah itu kalau khunsa beda hukumnya ya. Jadi nggak ada mandi junub ya, tidak wajib baginya mandi junub kalau khunsa. Wa min mushtaraki inzalu ay khurujul maniyyi min syakhsin bighairi ilajin. Nah di antara hal yang dialami oleh laki-laki ataupun perempuan adalah keluarnya sperma sebab selain memasukkan hasyafahnya ya. Jadi keluarnya sperma atau mohon maaf mani disebutnya, baik laki-laki ataupun perempuan ya, perempuan pun ada. Nah ini sebab selain tidak dimasukkan hasyafahnya ya, jadi lubang kemaluannya itu tidak dimasukkan. Nah gimana? Wa in qallal maniyyu taqatratin walau kanati ala launid dammi walau kana al-khariju bijima'in aw ghairihi fi yaqzatin aw naumin bisyahwatin aw ghairiha min tariqihil mu'tadi aw ghairihi
ka'anin kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu. Nah, ini sedikit panjang pembahasannya ya. Nah, walaupun sperma yang keluar ini hanya sedikit, sperma yang keluar sedikit, seperti 1 tetes. Ingat, mani bukan madhi. Bedanya mani sama madhi apa? Mani ada yang berwarna putih kental kayak SKM, ada yang bening. Ya, kalau madhi dia bening dan keluarnya sangat sedikit, tidak sampai setetes kalau madhi. Tapi kalau mani, nah dia meski setetes ya, walaupun hanya 1 tetes, atau walaupun berwarna seperti darah, ya di sini disebutkan, walaupun sperma ini keluar karena jima atau hubungan suami istri, ya jima itu hubungan suami istri, ataupun keluar karena jima atau selainnya, dalam keadaan terjaga, ya dalam keadaan terjaga, ataupun tidur disertai dengan syahwat, ataupun tidak, dari jalur normal ataupun bukan. Nah, seperti punggungnya berdarah misalkan, kemaluannya, kemudian spermanya keluar juga dari sana ya. Ada, mohon maaf, yang kemaluannya misalkan kecelakaan berdarah misalkan, kemudian jalur keluarnya itu tidak normal, keluarnya lewat atas misalkan ya. Jadi lewat atas punggung kepalanya itu keluar sperma karena ada lubang misalkan, atau keluarnya sperma yang berwarna merah seperti darah, maka ini juga harus mandi ya, meski keluarnya hanya setetes, disebabkan karena jima ataupun tidak. Jima itu hubungan badan atau hubungan badan sesama pasangan sendiri, bukan sama pasangan orang lain, nggak boleh, haram ya. Apalagi sama orang yang belum disah sama kita, nah haram ya. Sama istri sendiri, keluarnya sama istri sendiri maninya ya ketika jima, ataupun tidak, baik dengan syahwat ataupun tidak, ya keluarnya hanya setetes ataupun banyak, baik dengan jalur yang sama ataupun dengan jalur yang berbeda, maka ini harus tetap mandi ya, wajib mandi. Nah, jadi harus mandi, syaratnya keluarnya mani. Nah, misalkan laki-laki pakai celana ketat, itu mohon maaf ya, laki-laki pakai celana ketat, boleh nggak? Boleh nggak laki-laki pakai celana ketat? Kalau perempuan kan jelas nih nggak boleh. Laki-laki boleh nggak? Boleh nggak pakai celana ketat? Nah, boleh nggak nih? Ini jawabnya ragu-ragu. Boleh, biasanya pakai celana ketat itu boleh. Ya, laki-laki itu juga sama, tidak boleh menampakkan lekuk tubuhnya. Nggak boleh pakai celana ketat atau badannya steril kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Pakai kaos petang yang ngepres, menampakkan lekuk tubuhnya, nah itu nggak boleh. Ya, jadi misalkan laki-laki pakai celana ketat, kemudian karena tergesek-gesek kemaluannya, mohon maaf, keluarlah mani itu tanpa disengaja, maka ini harus mandi juga. Ya, jadi sengaja ataupun tidak, dengan syahwat ataupun tidak. Wa min mushtaraki al-mautu illa fi syahid. Dan di antara yang dialami oleh keduanya, ya, yang maksudnya itu mati, kecuali orang yang mati syahid. Maksudnya apa kecuali orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid ini tidak wajib dimandikan. Ya, tidak wajib dimandikan. Bahkan meski dia dalam keadaan junub sekalipun. Misalkan ada
ada seruan jihad dari khalifah. Kemudian ada seorang laki-laki yang dalam keadaan junub. Dia pergi ke medan jihad, syahid dia di medan jihad, maka tidak perlu dimandikan karena tidak wajib. Nah, ini ada kisahnya ya, seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Ya, Hanzalah ini pengantin baru. Pengantin baru ya. Hanzalah pengantin baru nikah. Kemudian pada saat itu datang serangan musuh. Nabi mengumumkan akan ada jihad karena ada musuh yang menyerang. Tapi Hanzalah sengaja nggak dikasih tahu karena para sahabatnya tahu ini pengantin baru nih. Kemudian selepas sholat subuh, mohon maaf, Hanzalah campur dengan istrinya. Belum sempat mandi junub, ngedengar seruan jihad dari Nabi. Sampai dia bilang, kenapa saya tidak diajak? Karena engkau pengantin baru, katanya. Akhirnya dia ngotot, ingin ikut. Ya udah, akhirnya diizinkan untuk ikut berjihad. Ketika jihad di jalan Allah, mati syahidlah Hanzalah. Dilihat jasadnya yang sudah meninggal, tapi rambutnya basah terurai. Sampai Nabi menundukkan pandangannya. Kemudian ditanya ke istrinya Hanzalah sama Nabi, amalan apa yang dilakukan oleh Hanzalah? Gitu kan? Kemudian kata istrinya, sungguh setelah kami bercampur, Hanzalah tidak sempat mandi wajib, langsung pergi ke medan jihad. Oh, ternyata itu. Nabi saja sampai malu. Kenapa malu? Karena ketika melihat Hanzalah ini diperbutin bidadari dan para malaikat yang memandikannya. Jadi orang yang mati syahid itu dimandikannya bukan sama manusia. Makanya tidak wajib. Ya, tidak wajib dimandikan. Malaikat langsung yang memandikan. Nah, Hanzalah itu dimandikan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu berebut mau mandiin Hanzalah. Ya, jadi orang yang mati syahid tidak wajib untuk mandi junub meski dia dalam keadaan junub. Ya, tidak wajib untuk dimandikan ketika meninggal. Ya, kalau orang meninggal normal kan dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dikuburkan ya. Nah, sedangkan orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, boleh langsung dikuburkan. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa wa hiya al-haidhu ay ad-damul khariju min imra'atin yalghat tis'a sinin, ya balghat tis'a sinin. Jadi ay ad-damu al-khariju min imra'atin balaghat tis'a sinin. Nah, 3 hal yang mewajibkan mandi ini untuk kaum perempuan. Nah, 3 hal yang mewajibkan mandi untuk kaum perempuan. Yang pertama yaitu haid. Apa ini haid? Nah, haid itu di sini dijelaskan ai ad-damul khariju, darah yang keluar, min imra'atin, dari seorang perempuan, balaghat tis'a sinin, ketika umurnya mencapai 9 tahun. Nah, jadi 9 tahun itu perempuan batas paling muda ketika haidnya keluar. Ya, kalau di atas 9 tahun bisa nggak? Bisa. Ya, ada yang haidnya 15 tahun tidak rata, tapi awal haid itu rata-rata 9 tahun. Jadi ketika 9 tahun atau ketika sudah keluar darah dari farjun ya, dari farjunnya atau dari kemaluannya,
Nah, maka sudah haid. Selesai haid tersebut harus mandi wajib atau mandi besar. Nah, ini yang belum haid jangan panik ya. Ketika tiba-tiba ada darah keluar, teriak "Ma" gitu ya. Jangan. Ada darah keluar gitu, jangan panik. Buat perempuan, bukan buat laki-laki ya. Laki-laki mah gak akan keluar, gak akan ngerasakan kalau laki-laki. Buat perempuan, khusus perempuan ya. Wan nifasu wa huwa damul khariju aqibal wiladatu fa innahu mujibun lil ghusli mutlaqan. Ya, jadi yang kedua atau yang selanjutnya adalah nifas. Ya, nifas yaitu ad-damul kharij. Ya, darah yang keluar. Aqabul wiladah, karena melahirkan atau setelah melahirkan. Nah, ini fa innahu mujibun lil ghusli mutlaqan. Ya, ini sesungguhnya nifas itu bisa menyebabkan seorang perempuan menjadi wajib mandi secara mutlak. Nah, kalau mutlak wajib mandi berarti nggak ada tawar-menawar. Ya, nggak ada tawar-menawar ketika sudah selesai masa nifas. Ya, secara mutlak. Yang selanjutnya adalah al-wiladah. Al-mas'ubatu bil badal mujibatun lil ghusli qat'an wal mujarradatu anil badali mujibatun fil asah. Ya, jadi yang selanjutnya adalah melahirkan yang disertai dengan ini yang disertai dengan balal. Ya, balal itu maksudnya basah-basah di sini. Mewajibkan mandi secara pasti. Nah, sedangkan melahirkan yang tidak disertai basah-basah ini mewajibkan mandi menurut pendapat yang asah, yang sahih. Nah, saya kurang paham melahirkan basah-basah ini seperti apa ya? Namanya saya kurang paham kalau misalkan mandi basah-basah ini. Nah, jadi intinya ada 3 faktor, ya, salah satu takhtassu bihan nisa. Jadi 3 faktor yang mewajibkan seorang perempuan itu mandi. Yang pertama di sini disebutkan al-haid, ya, ketika haid. Yang kedua wan nifas, ketika nifas. Dan yang ketiga al-wiladah, ketika melahirkan. Faslun wa faraidul ghusli thalatha asya. Ya, wa faraidul ghusli thalathatu asya. Nah, fasal yang menjelaskan tentang faraidul ghusli atau fardu-fardu ketika mandi wajib maksudnya ya. Ada thalathatu asya, ada 3 perkara. Ihdaha, yang pertama an-niyah, yang pertama adalah niat. Fayanawil junubu rafa'al janabah awil hadatsil akbar wa nahwa dhalik. Wa tanwi al-haid wan nufasa raf'a hadatsal haid awin nifas. Ya, jadi yang pertama adalah niat. Nah, maka orang yang sedang junub niatnya menghilangkan hadas dari janabah atau menghilangkan hadas besar atau niat-niat sesamanya. Nah, sedangkan untuk wanita yang pertama tadi haid atau wanita nifas, ini niatnya menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Ingat, niat tempatnya di hati. Nah, di mulut itu melafalkan niat, talaffuz bin
niat boleh enggak? Boleh. Tapi saya enggak paham, enggak hafal niat Arabnya, boleh pakai Indonesia dibaca. Mau pakai bahasa Jerman, mau pakai bahasa Inggris, bebas. Ya. Yang penting dibedakan antara ibadah atau mandi yang junub untuk menghilangkan hadas dengan mandi biasa. Habis main bola gerah mandi, ya nggak usah niat mandi menghilangkan hadas. Itu bukan hadas, ya, karena main bola bukan junub. Ya, jadi nggak usah niat untuk menghilangkan junub, mandi biasa saja. Jadi yang membedakan antara amalan satu dan yang lainnya itu niat. Ya, yang membedakan amalan itu niat. Mungkin sama-sama mandi, tapi kalau niatnya beda. Ya, beda kegiatan, beda niat, beda kegiatan. Sama-sama mandi, tapi yang satu niatnya diniatkan mandi janabah atau mandi junub, yang kedua diniatkan untuk mandi biasa. Ini berbeda. Makanya niat membedakan aktivitas atau kegiatan. Kalau kita nggak hafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya, niatnya di dalam hati. Ya, kalau dilafadzkan itu bukan niat tapi talaffuz bin niat. Wa takunu niyyatu maqrunah bi awwalil fardhi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'la'il badan au asfalih. Ya, jadi niat yang dilakukan ini harus disertai dengan awal kefarduan. Awal kefarduan. Maksudnya apa awal kefarduan? Yaitu awal bagian badan yang dibasuh. Ya, baik bagian atas ataupun bagian bawah. Jadi sama halnya kayak berwudu. Ya, ketika niat wudu maka dilakukan secara bersamaan ketika membasuh wajah. Begitupun mandi junub atau mandi janabah, niat ini dilakukan mulai dari awal kali badan kita dibasuh air. Mau basuhnya langsung dari atas atau basuhnya langsung dari bawah. Ya, yang pertama adalah niat. Kenapa? Falau nawa ba'da ghasli juz'in wajabat i'datuhu. Ya, jadi sehingga kalau seseorang melakukan niat setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan bagian tersebut. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah baligh atau yang belum. Nih dengerin. Perempuan atau laki-laki yang sudah baligh atau belum. Karena mandi wajib, kalau enggak sah mandi wajibnya atau tidak diniatkan mandi wajibnya, maka ibadah lain tidak sah. Sholatnya enggak sah, wudunya enggak sah. Ya. Jadi, misalkan kita mandi wajib buat laki-laki setelah mimpi basah misalkan. Mau mulai dari atas duluan silahkan, mau basuh dari kaki duluan juga boleh. Ketika dibasuh kakinya, di situ diniatkan secara bersamaan. Kalau misalkan sudah jebur sabunan, oh lupa niat, maka kata mu'allif di sini harus diulang bagian tersebut dan diniatkan kembali. Ya, jadi nggak boleh asal guyur, karena niat bedain ya antara mandi yang biasa dan mandi yang janabah. Nah, ini sama baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi niat dulu. Jadi sebelum membasuh diniatkan untuk mandi wajib. Ya, jadi enggak sembarangan. Jadi kalau lupa gimana? Wajabat i'adatuh. Ya, kata penulis. Ya, kata al-musannif disebutkan jika lupa wajabat i'adatuhu atau diulang lagi basuhannya. Wajib. Wa izalatun najasah in kanat ala badanihi al-mughtasil ay al-mughtasil, ya.
Dan fardu yang kedua adalah izalatun najasah atau menghilangkan najis jika terdapat di badannya, yaitu orang yang melakukan mandi wajib. Kalau perempuan selepas haid, maka dihilangkan dulu najis darahnya, baru melaksanakan mandi, ya. Jadi dibersihkan dulu darahnya atau bekasnya, ya. Kalau yang laki-laki, mohon maaf, dibersihkan dulu kemaluannya, ceboklah sampai hilang, baru dilanjutkan basuh yang lain, gitu ya. Jadi dihilangkan dulu najisnya, baru dilanjutkan ke yang lain. Lah gimana kalau langsung jepur-jepur? Boleh, asal dipastikan najisnya benar-benar hilang, ya. Jadi harus dipastikan najisnya benar-benar hilang. Yang penting niat, dan nanti ada lagi satu lagi ya. Kalau langsung lompat nggak enak. Nah, jadi syaratnya adalah setelah niat itu menghilangkan najis yang ada. Jika ada, tapi di sini ya, in kanat ala badanihi ay al-mughtasil. Jadi jika ada najis yang terdapat di badannya atau orang yang sedang mandi tadi. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i. Ya, dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ar-Rafi'. Wa 'alaihi fala yakfi ghaslatun wahidatun 'anil hadathi wan najas. Ya, jadi ini pendapat yang dirajihkan atau yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi' berdasarkan pendapat yang barusan, ya, tentang menghilangkan najas. Maka tidak cukup menghilangkan najis ini dan hadas dalam satu basuhan sekaligus. Ya, jadi kalau ada hadas atau najis dibasuh sekali basuhan, nah ini gak cukup. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'. Ya, jadi harus berkali-kali. Nanti ada batas minimalnya. Warajjahan Nawawi al-iktifa bi ghaslatin wahidatin anhuma. Nah, sedangkan Imam An-Nawawi mentarjih atau merajihkan, ya, menguatkan bahwa satu basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekalipun. Nah, Imam Ar-Rafi' ini salah satu imam besar terkait fikih madhab Syafi'i. Begitupun Imam An-Nawawi rahimahumullah. Ya, jadi kedua imam ini adalah dua imam yang dijadikan rujukan fikih di madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi bilang satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis. Sedangkan Imam An-Nawawi ini menguatkan satu basuhan cukup. Kok beda gitu. Ini masalah fikih. Ini namanya furu'ul fikih atau terkait masalah cabang di fikihnya. Bukan masalah usulnya. Jadi masalah furu', kayak kunut enggak kunut, ini cabang. Kunut silahkan, enggak kunut juga silahkan. Jangan saling gontok-gontokan karena masalah cabang. Mau ngambil pendapat yang satu basuhan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Gitu ya, selama ada dalil dan ada imam atau ada ulama yang diikuti, itu tidak masalah. Ya, jadi kalau Imam An-Nawawi merajihkannya satu basuhan cukup. Kalau Imam Ar-Rafi tidak cukup. Wa mahallahu ma idza kanatin najasah hukmiyah. Nah, tempatnya, ya, tempat yang dijadikan pendapat Imam Nawawi ini adalah ketika najis ini yang berada di badan adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah, najis yang kelihatan, najis yang secara hukum memang tampak. Ya, kena kotoran kucing gitu ya. Atau enggak tahu, kirain apaan dipegang, kirain batu, pas digenggam tai kucing gitu ya. Nah, itu kan nampak ya. Ya siapa tahu gitu.
Karena mau ngelempar teman, saking nafsunya ngelempar teman, diambil lah itu ya. Dikirain yang dipegang batu, ternyata tai kucing, atasnya kering, bawahnya basah ya. Nempel itu di tangan. Nah itu enggak ini ya. Jadi najisnya najis hukmi ya, najis yang ketahuan. Nah, amma idza kanat an-najasatu 'ainiyah wajiba ghuslatani anhuma. Nah, sedangkan kalau wajibnya ini sifatnya berupa najis ainiyah, maka wajib melakukan 2 basuhan untuk najis dan hadas tersebut. Jadi kalau hukmiyah cukup 1 basuhan, ainiyah ini 2 basuhan. Ya. Nah, jadi bedanya hukmiyah dan ainiyah saja kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi kalau Imam Ar-Rafi' mau ainiyah mau hukmiyah ini tetap nggak cukup 1 basuhan. Nah, terus gimana kita ngikut yang mana gitu? Kalau mau selamat, ambil pendapat yang paling ketat. Boleh nggak ngambil pendapatnya Imam An-Nawawi? Boleh, nggak ada yang salah. Oh, saya mau mengambil pendapatnya Imam An-Nawawi, tapi saya nggak tahu mana hukmiyah, mana ainiyah. Oh, pokoknya saya gosok-gosok aja ya. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Yang penting mah najisnya hilang. Ya, yang penting najis dan hadasnya hilang. Itu poinnya sebenarnya. Mau berapa kali gosokan pun kalau najisnya nggak hilang, ya tetap najis. Gitu. Ketika najisnya hilang, ada tanda-tandanya. Hilang warna, hilang rasa, hilang bau. Ya, kalau hilang warna, misalkan warnanya kuning, warnanya udah hilang, baru hilang najisnya. Hilang rasa, rasanya bukan dijilat ya. Nah, kalau tai kucing jangan dirasain. Ya, maksudnya teksturnya kasar atau licin atau apa, nah itu yang disebut rasa. Kemudian hilang bau. Ya, kalau hilang ketiganya maka sudah termasuk menghilangkan najis, baik 1 kali basuhan atau lebih. Nah ini yang ketiga, ya wa isadul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati wa fi ba'din nuskhi badala jami'i usulun. Ya, jadi fardu yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan juga ke seluruh bagian badan. Jadi rambut atau kulit badan. Ya, ini fardu yang ketiga. Nah, wa fi ba'dun nuskhi, dan di sebagian nasakh atau teks ya atau redaksi ini diungkapkan dengan bahasa usul atau pangkal. Ya, usul atau pangkal sebagai ganti dari bahasa jami' atau seluruh. Maksudnya gimana? Di sebagian redaksi dipakai wa isadul ma'i ila usuli sya'ri. Nah, kalau ini kan ila jami'i sya'ri. Nah, di sebagian nusukh atau di sebagian redaksi dipakainya usul bukan jami sebagai ganti jami. Wa isadul ma'i ila usul, ya, ila usuli sya'ri. Kalau ini ila jami'i sya'ri. Jadi ini sebagian nasakh, ya, sebagian redaksi yang dipakai untuk mengganti jami tadi. Jadi usul untuk mengganti jami. Ini cuma sebagai sebagian redaksi saja. Jadi intinya ketika kita mandi wajib ini ada 3. Ya, nanti dilanjutkan penjelasannya di sini. Ada 3 bagian yang harus dilakukan dan ini sifatnya wajib. Ya, furud. Di sini bahasanya furudul ghusli. Ya, kewajiban ketika mandi wajib. Salah satu asya. Ya, ada 3 perkara.
Yang pertama tadi niat. Nanti sebentar lagi. Ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua izalatun najasah atau menghilangkan najis. Dan yang ketiga ilsadul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Ya, jadi yang ketiga adalah mengalirkan atau membasuh air ke seluruh rambut, ya, dan juga kulit badan, ya, kulit badan manusia, ya, jangan kulit badan hewan, ya, kulit badan manusia. Nah, gimana kasusnya kalau sedang junub tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk melakukan mandi? Bisa karena kecelakaan, misalkan badannya luka, sakit, ya banyak lukanya gitu, entah karena kecelakaan atau ada kejadian lain gitu, kemudian badannya tidak bisa kena air, atau ketika faqdil ma, kekurangan air, lagi di perjalanan air cuma sebotol, ya kalau naik gunung misalkan air sebotol, gunungnya kering, bukan gunung yang banyak airnya. Terus junub gimana? Ini kalau dipakai mandi nggak cukup buat minum nih. Nah, maka dari sini sahabat dulu pernah, ya, ketika dulu sedang dalam perjalanan safar, kemudian junub, mimpi, bangun tidur karena tidak ada air, kekurangan air, akhirnya sahabat tersebut tiduran di atas pasir, guling-gulingan. Nah, hal ini disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Cukup dengan tayamum untuk menggantinya. Ya, tapi dengan syarat sa'idan thayyiban. Fatayammamu sa'idan thayyiban, dengan tanah yang suci. Ya. Tanah yang suci. Nah, jadi mengalirkan air ini tidak harus kalau misalkan di beberapa keadaan. Ya, kalau kekurangan air atau sedang sakit, ya. Nah, ini nggak wajib kalau misalkan di dua keadaan. Tapi kalau keadaan normal gimana? Wajib. Ya, aduh mau ngirit air nih gitu ya, air mahal, akhirnya tayamum, nggak sah itu ya, nggak sah karena airnya banyak. Kecuali misalkan nggak bisa menggunakan air karena disebabkan sakit. Kalau kena air makin parah sakitnya, nah itu boleh tayamum, baik untuk sholat ataupun ketika junub. Ya, tayamumnya gimana? Sama seperti tayamum sholat, ya, tidak beda. Nah, kita lanjutkan. Wala farqa baina sya'ri ar-ra'si wa ghairihi wala baina al-khafifi minhu wal katsif. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya. Ya, ada banyak rambut ya di badan manusia, bukan hanya di kepala. Ya, di jenggot ini masuknya rambut, bukan bulu. Ya, kalau bulu binatang, kumis masuknya jenisnya rambut. Ya, di kaki, bulu kaki, meski namanya bulu kaki juga tetap rambut. Ya, nggak ada bulu. Kalau bulu itu tipis di binatang, cuma penamaannya bulu kaki, bukan rambut kaki. Ya, gondrong amat itu kakinya ada rambutnya. Jadi bulu kaki. Ataupun bulu kemaluan. Nah, ini juga rambut. Ya. Jadi semuanya tanpa terkecuali. Ini tidak ada perbedaan. Ya, baik rambut itu tipis, ya, ataupun rambutnya tebal. Kalau tipis kayak misalkan kayak Deddy Corbuzier ya, jangankan tipis, nggak ada ya, mengkilap. Atau misalkan gondrong, tebal rambutnya gitu, kayak limbat, ya. Nah, itu harus wajib sampai ke seluruh rambutnya tanpa terkecuali. Ya, baik tipis ataupun lebat. Wasya'ru al-madfur illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Nah, rambut ini ya, rambut yang digelung,
rambut yang dikuncir mungkin ya, atau digimbal, rambut yang digulung. Nah, jika air tidak bisa masuk ke bagian dalam kecuali dengan diurai, maka wajib untuk diurai. Nah, misalkan rambutnya nih ya, ini ikut-ikutan, woi, gimbal keren kayaknya nih, digimbal repot sendiri. Digimbal itu kan rambutnya diuntal-untal. Nah itu ya, kalau misalkan digimbal, ada orang yang digimbal, atau kan potongan rambut sekarang macam-macam ya, ada yang dikepang sampai belakang gitu ya, banyak kepangan itu ya, mahal itu ya untuk ini bikin rambut kayak gitu. Nah kalau gimbal kayak gitu, ataupun diuntal rambutnya karena panjang, diuntal, dikonde gitu ya, atau dikuncir, kemudian air itu susah masuk ke dalam rambutnya, maka wajib rambut itu diurai supaya air masuk semuanya. Nah, misalkan yang perempuan manjangin rambut sampai sedengkul, repot gitu, diuntal-untal akhirnya rambutnya, mau ke leher, mau kemana, pokoknya diuntal lah gitu ya. Akhirnya pas mandi nggak mau ngelepas, ribet ngelepasnya, nguntalnya aja 3 jam misalkan, ya ribet melepasnya, mandi aja tuh. Ternyata airnya nggak sampai ke sela-sela rambut, maka tidak sah. Mandi wajibnya harus sampai ke seluruh rambut, ya harus sampai airnya ke seluruh rambut. Kalau misalkan rambutnya bisa diurai, maka diurai, dilepas kuncirannya. Ya, kalau bisa diurai, harus diurai. Supaya apa? Supaya tadi air masuk ke seluruh rambut. Wal muradu bil basyarati zahirul jild. Yang dimaksud dengan kulit ini adalah kulit yang bagian luar, bukan kulit bagian dalam. Ya, kulit bagian dalam maksudnya di bawah kulit. Ya, kulit bagian luar. Wah, biar nyeresep airnya ditusuk-tusuk akhirnya dikucurin, ya jangan ya. Kulit bagian luar, bukan kulit bagian dalam. Jadi yang dimaksud dengan basyarati ini adalah zahirul jild, kulit bagian luar. Wa yajibu waslu ma zahara min sumakhai udhunaihi wa min anfi majdu'in wa min syuquqi badanin. Nah, wajib juga membasuh bagian-bagian yang nampak dari lubang kedua telinga, lubang kedua telinga, atau lubang hidung, ya, yang terpotong, dan celah-celah badan. Ya, jadi makanya sebagian ulama, ya sebagian besar ulama menyampaikan ketika mandi wajib, setelah membersihkan kemaluan, maka disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya air ini sampai. Kalau wudu kan otomatis telinga dalamnya dibasuh, terus dalam hidung juga dimasukkan air, supaya air ini masuk ke sela-sela badan. Ya, sampai ke sela-sela badan sekalipun, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat gimana? Kalau sengaja terlewat berarti tidak sah. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal qullafat min al-aqlaf wa ila ma yabdu min farjil mar'ah inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Nah, ini mengalirkan air ini juga wajib dialirkan ke bagian bawah, disebutnya qalafah, ya, qalafah min aqlaf, ya, di bagian bawah kuku-kukunya maksudnya, ya, bawah kulub. Kulub itu bahasa halusnya apa ya? Jadi mohon maaf, kalau laki-laki, nah ini mohon maaf nih ya,
ada bagian perempuannya juga nanti. Kalau laki-laki yang belum disunat, itu kan masih mancung ya, masih runcing depannya tuh. Nah, bawah itu harus dibersihin pakai air juga, harus kena air. Itu bawah kulupnya, itu bawah kulit yang menutupi kemaluan itu, kemaluan laki-laki. Kalau belum sunat, ya, kalau belum sunat. Jadi harus sampai air itu ke bawah kulut. Bahkan di sini disebutkan wa yajibu ishalul ma'i ila ma tahtal qulfa. Jadi wajib mengalirkan air juga ke bawah kulub. Ini bagi yang belum disunat tapi. Kalau yang udah disunat kulubnya kan udah nggak ada. Ya hilang. Ya, disunat kalau udah dikhitan. Nah, untuk perempuan wa ila ma yabdu min farjil mar'ah inda qu'udiha liqada'il hajah. Nah, ini untuk perempuan, ini juga wajib mengalirkan air ke bagian farjinya. Farji perempuan yang nampak saat ia buang hajat. Ke farji perempuan ini wajib sampai air juga. Ya. Nah, ini harus diperhatikan karena memang mandi wajib ini bisa dibilang dasar dari ibadah. Ya, kalau orang yang sudah istilam atau sudah baligh, maka kuncinya ini mandi wajib. Ibadahnya tidak sah nanti kalau misalkan tidak sempurna mandi wajibnya atau bahkan tidak sah. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabah li'annaha tadhharu fi waqti qada'il hajah fatasiru min zahiril badan. Ya, ini juga wajib dibasuh adalah masrabah. Masrabah ini tempat keluarnya kotoran. Mohon maaf, maksudnya lubang anus. Ya, kenapa? Karena bagian tersebut tampak saat buang air. Nah, sehingga termasuk di antara zahiril badan atau luar badan. Ya, kulit bagian luar. Jadi segala sesuatu bagian tubuh yang tampak. Yang tampak itu bukan hanya kelihatan mata ya. Yang tampak itu maksudnya yang keluar atau yang di luar. Itu wajib kena air. Kalau tidak ada udzur, ya maka supaya tidak terselip satupun, ya ketika mandi wajib nanti ketika niat, selepas niat langsung dibasuh kemaluannya dan juga lubang anusnya, karena mandi itu jadi lipetan. Ya ketika lipetan khawatir air tidak sampai. Ketika sudah dibasuh, berwudu. Nah, ini disunahkan berwudu dulu. Kenapa? Karena dari wudu itu nanti wusul atau air itu sampai ke lubang hidung dan lubang telinga. Setelah wudu baru basuh yang lain. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mandi wajib, mandinya di kolam renang? Nah, sah apa enggak? Nah, karena nggak mau repot, kalau renang nyebur aja langsung gitu, nyebur terus naik lagi, sah nggak? Nah, jawabannya sah. Ya, yang pertama penting niat, yang kedua membasuh najis tadi. Ya, yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Kalau berenang kan nggak mungkin lubang telinga nggak masukkan air. Ya, yang nggak kemasukan air, lubang yang nggak kena air aja ya. Kalau lubang yang kena air kemasukan air, lubang hidung pun kemasukan air pasti, cuma nggak sampai masuk ke dalam paru-paru. Kalau masuk paru-paru ya. Lagi berenang gaya batu ternyata nggak nongol-nongol, karena kelelap ternyata ya. Nyebur gitu, pengen mandi wajib biar cepat nyebur kolam renang, ternyata nggak bisa berenang. Temennya di atas ini mana orang? Ternyata tahu-taunya nggak bisa naik. Nah, jadi kalau misalkan lagi kondisi junub,
Mandi wajibnya di kolam renang, nyebur ke kolam renang sah, asalkan niat tadi ya. Kalau enggak niat ya apa bedanya sama berenang, nah, gitu ya. Ya baik, kita baca ya, wallahu a'lam bishawab. Kita sempurnakan majelis ini karena sudah jam 8 lewat ya. Kita sempurnakan